Bagaimanapun juga, dia ibuku, apa benar tidak apa-apa melakukan ini? Sayang, biaya panti jompo itu 40 juta, 40 juta. Kita juga harus hidup. Lagi pula, beliau kan sudah pikun. Sayang, biaya panti jompo sekarang 40 juta sebulan. 40 juta! Apa kamu tidak mau menikahkan anak kita? Sang menantu perempuan tanpa ampun merebut gepokan uang kumal dari saku mertuanya sambil mendesak suaminya. Tapi, dia kan ibuku. Apa benar tidak apa-apa meninggalkannya sendirian di tengah gunung? Tidak apa-apa, ku bilang. Toh, orang yang sudah tidak sadar apa-apa, hidup menghirup udara segar, di sini justru lebih berbakti. Sang anak dengan tangan gemetar berbalik meninggalkan ibunya sendirian di kedalaman hutan. Saat mematikan mesin mobil, di mata sang anak yang terbayang lebih dulu bukanlah rasa bersalah, melainkan pendapatan sewa bulanan dari gedung di SCBD yang akan segera menjadi miliknya. Namun, tepat 10 menit kemudian, seluruh fondasi yang menopang hidup sang anak mulai runtuh berkeping-keping. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda dimanapun berada. Baiklah, mari kita mulai cerita hari ini. Awan gelap pertanda badai akan datang menggantung di atas pegunungan terpensil di kawasan Puncak Bogor. Sebuah sedan tua yang usang perlahan menanjak mengikuti jalan setapak tak beraspal yang jarang dilalui orang. Budi, yang duduk di kursi pengemudi, melirik kaca spion sekilas dan menyekakan telapak tangannya yang berkeringat ke setir. Sayang, apa kita benar-benar akan melakukan ini? Semakin kupikirkan, rasanya ini perbuatan durhaka. Budi bertanya pada Dewi yang duduk di sebelahnya dengan suara bergetar. Kamu ini sadar tidak? Sudah sampai sini masih bicara aneh-aneh. Kalau begini terus, kita sekeluarga bisa jadi gelandangan. Apa kamu lupa bagaimana para penagih utang datang ke rumah setelah bisnismu bangkrut? Dewi menjawab dengan dingin sambil menatap cermin riasnya. Sebulan hanya untuk biaya panti jompo saja sudah 40 juta rupiah. Ditambah gaji perawat dan biaya obat, sebulan bisa habis 100 juta rupiah. Apa kita punya pohon uang? Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Tapi dia kan ibu yang sudah melahirkanku. Ibu, wanita tua yang sudah 3 tahun pikun dan tidak tahu lagi siapa kamu, siapa aku. Pikirannya sudah melayang ke alam baka, yang tersisa hanya raga kosong. Kenapa kita harus mempertaruhkan seluruh hidup kita untuknya? Apa kamu tidak mau menikahkan anakmu? Dari kursi belakang, Ibu Hartini bergumam sambil menatap kosong keluar jendela. Ini di mana? Kapan kita pulang ke rumah? Budi, ayo kita pulang. Ibu lapar. Hati Budi terasa sesak saat melihat ibunya melalui kaca spion. Dewi mencubit paha Budi dan berbisik dengan suara pelan. Jangan bicara yang aneh-aneh sekarang, tutup mulutmu rapat-rapat. Panah sudah terlepas dari busurnya. Kalau kamu menunjukkan sisi lemahmu sekarang, kita semua akan mati. Mengerti? Mobil akhirnya tiba di ujung jalan pegunungan yang terjal. Budi mematikan mesin dan menghela napas panjang. Dewi turun lebih dulu dari mobil dan membuka lebar pintu belakang. Ibu, ayo cepat keluar. Katanya udara di sini sangat bagus. Pasti akan terasa sangat menyegarkan. Angin, aduh, aku tidak suka dingin. Pulang saja, yuk. Bukankah sudah waktunya kita pulang? Ibu Hartini turun dari mobil dengan langkah tertatih. Dewi melirik sekilas ke saku mantel tebal Ibu Hartini, lalu matanya terbelalak. Astaga ibu, ini apa? Kenapa ibu membawa uang gepokan sebanyak ini di saku? Sakunya sampai mau robek. Dewi bertanya sambil mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai. Itu uang daruratku. Sengaja kukumpulkan untuk membantu Budi kalau dia kesulitan. Cepat kembalikan. Ibu Hartini mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali amplop itu, tetapi Dewi dengan cepat memasukkannya ke dalam tas tangannya. Uang darurat apanya? Orang yang ingatannya sudah kabur begini membawa uang sebanyak ini. Kalau hilang, siapa yang tanggung jawab? Bagaimana kalau dimakan binatang buas? Itu uangku, punyaku. Kenapa kamu ambil? Kalau ibu yang pegang, nanti bisa celaka. Mulai sekarang biar saya yang kelola, jadi ibu tidak perlu khawatir. Ibu tinggal tenang saja, tidak usah pikirkan apa-apa. Mengerti? Budi yang berdiri di samping mobil sambil menggosok-gosokkan tangannya. Menyela dengan canggung. Bu, ayo kita ke arah tebing sana. Katanya pemandangannya bagus sekali. Sudah jauh-jauh ke sini, sayang kalau langsung pulang. Pemandangan apa? Aku sudah mau nonton sinetron. Nanti sinetronnya mulai. Ayo cepat pulang. Aduh, ibu ini.
Sebentar saja kita lihat ya. Cuacanya bagus begini, kita lihat sebentar saja. Budi dengan hati-hati memegang lengan Ibu Hartini dan berjalan di antara pepohonan yang rimbun. Dewi mengikuti dari belakang sambil berpura-pura mengambil foto pemandangan dengan ponselnya. Setibanya di tempat di mana tebing terlihat jelas, Budi menyeka keringat di telapak tangannya ke celana dan berkata, "Bu, perutku tiba-tiba kenapa begini ya? Aku harus ke toilet sebentar. Tadi aku lihat ada toilet di bawah sana. Ibu tunggu di sini sebentar saja ya. Janji, Budi, bagaimana aku menunggu sendirian di tengah gunung begini? Aku takut sekali. Budi, ayo pergi bersamaku. Aku akan pegang bajumu erat-erat." Ibu Hartini berkata sambil memegang ujung baju Budi. "Tidak, Bu. Aku janji akan kembali sekejap mata. Kan ada Dewi di sini." "Dewi, aku pergi sebentar ya. Tolong jaga ibu baik-baik." "Astaga, kamu sakit perut ya? Wajahmu pucat sekali. Cepatlah pergi." "Ibu jangan khawatir. Saya akan ada di samping ibu. Lihat ke bawah sana, Bu. Bunganya mekar dengan sangat indah." Dewi tersenyum canggung dan membelakangi Ibu Hartini. Budi berbalik dan menghilang di antara pepohonan dengan langkah cepat. Dewi pun meninggalkan Ibu Hartini dan bergerak cepat mengikuti Budi. "Tunggu sebentar, kalian mau pergi kemana meninggalkanku sendirian?" "Budi." "Dewi, aku takut. Cepat kembali ke sini." Ibu Hartini berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, suara mesin mobil terdengar nyaring dari antara pepohonan. "Astaga, apa ini? Jangan-jangan mereka mau meninggalkanku di sini." "Budi, ibu di sini. Budi." Ibu Hartini berdiri di tepi tebing, menghela napas panjang sambil mendengarkan suara mobil yang semakin menjauh. Namun, pada saat itu terdengar suara mesin yang tenang dari suatu tempat. Sebuah limusin hitam muncul diam-diam dari antara pepohonan. 3 orang pria berjas rapi turun dari mobil dan mendekati Ibu Hartini. "Ibu Direktur, Anda sudah bekerja sangat keras selama ini. Anda sudah boleh berhenti berakting sekarang." Salah satu dari mereka memberi hormat dengan sopan. Ibu Hartini berdiri dan membersihkan debu di mantelnya. Tatapan matanya seketika berubah menjadi tajam. "Ya, kerja bagus semua. Rencananya berjalan lancar tanpa celah sesuai perintahku kan?" "Benar, Ibu Direktur. Tepat seperti yang dijadwalkan, kami telah menyelesaikan seluruh operasi penyelamatan dalam waktu 5 menit. Kendaraan putra Anda saat ini sedang memasuki jalan tol." "Bagus. Kalau begitu, jangan ragu lagi. Langsung lanjutkan ke tahap kedua. Anak itu sudah menggali kuburnya sendiri. Sekarang saatnya dia menerima akibatnya." Saat Ibu Hartini masuk ke dalam limusin, interior mewah dengan kursi kulit dan peralatan canggih terlihat. Beberapa monitor besar terpasang di dinding dan salah satunya menampilkan lokasi kendaraan Budi secara real time. "Ibu Direktur, saat ini kendaraan target sudah tepat memasuki jalur alternatif yang telah kami siapkan. Sesuai jadwal, kami akan melakukan kontak pertama dalam 10 menit." Seorang sekretaris berjas melaporkan dengan tenang sambil melihat tabletnya. Sementara itu, di jalan pegunungan yang sedang dituruni Budi, tiba-tiba bebatuan besar menggelinding jatuh di depan mobilnya. Budi menginjak rem mendadak sambil berteriak, "Astaga, kaget aku, apa-apaan ini?" Hampir saja celaka. Dewi menatap tajam ke kaca depan dan berteriak, "Sayang gawat, jalannya terhalang batu. Sekarang bagaimana? Apa kita akan terjebak di sini? Aneh sekali. Tadi jalannya baik-baik saja, kenapa jadi begini? Hujan juga tidak, kenapa tiba-tiba ada longsor?" Saat Budi hendak turun dari mobil untuk memeriksa, seorang pria pengendara sepeda motor mendekat. "Pak, jalan utamanya longsor total, tidak bisa dilewati. Bapak harus lewat jalur alternatif di sana. Saya akan pandu jalannya, cepat ikuti saya." "Jalur alternatif? Memangnya ada jalan lain di tengah gunung begini?" "Tentu saja. Ada jalan pintas yang hanya diketahui oleh penduduk sekitar. Kalau berlama-lama, Bapak bisa bermalam di gunung." "Ayo, cepat." Budi kembali ke mobil dan berkata pada Dewi, "Sayang, orang itu bilang ada jalan alternatif. Ayo, kita ikuti motor itu. Kalau diam di sini terus, hari bisa keburu gelap. Apa benar itu jalannya? Aku belum pernah lewat jalan gunung ini. Rasanya agak seram dan mencurigakan. Apa orang itu bisa dipercaya?" Dewi bertanya dengan suara cemas. "Aduh, sayang, sekarang bukan saatnya pilih-pilih. Jalannya sudah tertutup, tidak ada cara lain. Orang itu mau menunjukkan jalan, jadi kita ikuti saja."
Saat mengikuti sepeda motor masuk ke jalan hutan yang sempit, tepat setelah 10 menit berlalu, ponsel di bawah dashboard mobil Budi berdering. Budi terkejut dan membanting setir. Arg! Suara apa itu? Kaget sekali. Dewi melihat ke bawah dashboard dan mengambil sebuah ponsel berwarna hitam. Loh sayang, lihat ini. Kenapa ada ponsel di sini? Bukan ponsel kita. Kenapa bisa berdering di sini? Siapa yang menyembunyikannya di sini? Astaga, kenapa bisa ada di situ? Jangan-jangan ponsel ibu. Coba angkat. Kita harus tahu siapa yang menelpon. Budi mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo, siapa ini? Budi, ini ibu. Suara Ibu Hartini yang dingin dan jelas terdengar di telepon. Itu bukanlah suara wanita tua pikun yang beberapa saat lalu berbicara tidak jelas. Wajah Budi seketika pucat pasi. Ibu, benar ibu, bagaimana bisa menelepon dan suaranya kenapa begitu? Kaget ya, kamu kira ibumu ini sudah mati? Sekarang aku bisa melihat dengan jelas kemana kamu melarikan diri, seperti melihat telapak tanganku sendiri. Kamu sedang melaju dengan kecepatan 55 km jam sambil gemetaran kan? Ini maksudnya apa? Ibu kan jelas-jelas di atas gunung sana. Meninggalkanku di gunung membuatmu lega ya. Aku sampai harus bersusah payah berpura-pura pikun selama 3 tahun untuk melihat isi hatimu. Ternyata aktingku tidak sia-sia. Budi mencengkeram setir erat-erat sambil keringat dingin mengalir deras. Ibu, aku tidak begitu. Hanya saja situasinya terlalu sulit, jadi sebentar saja. Jangan beralasan, kamu sudah berakhir. Aku sudah memberimu kesempatan terakhir, tetapi kamu menendang ikatan darah itu dengan kakimu sendiri. Ibu, aku salah. Aku akan putar balik sekarang juga. Aku pasti sudah gila. Maafkan aku, Bu. Maaf. Kepiting yang lewat pun akan tertawa. Sekarang sudah tidak ada gunanya. Bus sudah berangkat dan kapal sudah meninggalkan pelabuhan. Sudah sangat terlambat. Suara Ibu Hartini menjadi semakin dingin. Ini adalah kesempatan terakhir yang kamu miliki sebagai anakku. Kamu sendiri yang telah memutus tali itu. Ibu, tolong sekali ini saja. Saat Budi hendak mengatakan sesuatu, telepon terputus. Bersamaan dengan itu, radio dan navigasi mobil mati total. Sayang, kenapa ini? Kenapa mobilnya jadi begini? Tidak bisa ku kendalikan. Budi mencoba mematikan mesin tetapi kuncinya tidak bisa dicabut. Saat itu, di kaca spion belakang, 2 sedan hitam muncul dan mendekat dengan cepat. Sayang, lihat ke belakang. Ada mobil hitam mengejar kita seperti mau membunuh kita. Bagaimana ini? Dewi berteriak sambil menoleh ke belakang. Sedan-sedan itu mengepung mobil Budi dari depan dan belakang. Budi menginjak rem, tetapi mobilnya tidak berhenti dan terus melaju. Dari sedan depan, seorang pria berjas hitam turun dan mengetuk jendela mobil Budi. Segera turun dari mobil. Ini perintah Ibu Direktur. Apa salah kami sampai diperlakukan begini? Siapa kalian? Berani-beraninya menghalangi jalan orang. Ibu Direktur punya pesan untuk Anda. Jangan melawan dan turunlah. Budi dan Dewi turun dari mobil dengan gemetar. Pria itu memberikan sebuah tablet besar ke tangan Budi, pesan dari Ibu Direktur. Silakan periksa baik-baik. Di layar tablet, daftar semua rekening Bank Budi dan rincian penggelapan biaya pengelolaan gedung ditampilkan dengan sangat detail. Kaki Budi lemas seketika saat melihat tablet itu. Bagaimana ini? Bagaimana ibu bisa tahu semua ini? Astaga, Ibu Direktur telah mengamati semua tingkah laku kalian tanpa berkedip sekalipun. Dewi mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mencoba menelepon seseorang. Tetapi sekeras apapun dia menekan, telepon tidak tersambung. Kenapa tidak bisa? Kenapa teleponnya tidak mau menyambung? Ini rusak. Dewi hendak melempar ponselnya keluar jendela. Tetapi pria lain menahan pergelangan tangannya. Jangan lakukan hal sia-sia. Semua jaringan komunikasi di sekitar sini sudah diblokir. Kami beri waktu tepat 10 menit segera kembali ke Jakarta. Jangan berpikir macam-macam atau saat itu Anda benar-benar akan berakhir. Pria itu berkata dengan dingin sambil melihat jam tangannya. Ibu Direktur menunggu di rumah. Sebaiknya Anda pergi tanpa terlambat. Di dalam limusin, Ibu Hartini menyerahkan sebuah buku besar yang tebal kepada sekretarisnya. Serahkan ini segera ke kejaksaan. Atur waktunya tepat besok pagi jam 9. Baik, Ibu Direktur.
Bukti penggelapan yang dilakukan putra Anda selama 3 tahun terakhir sudah dirangkum dengan sangat teliti. Ibu Hartini melihat ke monitor, memastikan mobil putranya sedang menuju Jakarta. Bagaimana dengan rekening banknya? Sudah diurus. Persetujuan pembekuan semua rekening pribadi sudah selesai. Sekarang mereka sudah menjadi gembel. Bagus. Sekarang cerita yang sesungguhnya akan dimulai. Silakan, datang saja kemari. Sedan-sedan hitam mengawal mobil Budi menuju Jakarta. Di belakang mereka, limusin mengikuti dengan tenang. Budi melihat ke kaca spion dengan ekspresi putus asa. Dewi menatap keluar jendela dan bergumam dengan suara gemetar. Sayang, apa kita benar-benar sudah berakhir di sini? Sekarang kita harus bagaimana? Setibanya di Jakarta, Budi dan Dewi menghentikan mobil di depan gerbang rumah Ibu Hartini. Begitu turun dari mobil, Dewi melihat sekeliling dengan waspada dan berkata, "Syukurlah tidak ada siapa-siapa. Gawat kalau sampai dilihat tetangga." Budi mengeluarkan kunci rumah dengan tangan gemetar dan ragu-ragu. Apa benar tidak apa-apa begini? Ibu kan masih hidup. Kalau hidup memangnya kenapa? Toh tidak akan ada yang percaya omongan nenek-nenek pikun. Dewi mendorong punggung Budi dan mendesaknya. Lagi pula, kalau ibu turun dari gunung setelah beberapa hari sendirian, orang-orang akan bilang pikirannya sudah benar-benar terganggu. Saat Budi membuka pintu, ruang tamu mewah yang seperti biasa menyambut mereka. Dewi memandangi ruang tamu dan matanya berbinar. Di mana ya ibu menyembunyikan uangnya? Di rumah seluas ini pasti ada di suatu tempat. Ibu biasanya sering mondar-mandir di sekitar lemari ukirnya. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya. Budi mulai mencari di bawah sofa setelah mengangkat bantalannya. Benar juga, aku juga pernah lihat. Ibu sering bergumam di depan lemari ukir itu di malam hari. Dewi berlari ke dapur dan kembali membawa sebuah kapak. Hancurkan saja dengan ini. Toh ini perabotan tua. Budi berkata dengan suara terkejut. Hei, tapi itu kan lemari yang ibu sayangi selama 30 tahun. Apa pentingnya disayang? Sekarang ini masalah hidup dan mati kita. Dewi berteriak sambil mengangkat kapak tinggi-tinggi. Kalau begini terus, kita benar-benar akan jadi gelandangan dengan biaya panti jompo dan utang yang menumpuk. Brak! Dewi menghantamkan kapak dengan keras ke lemari ukir Jepara itu. Ukiran indah itu hancur berkeping-keping dan berserakan di lantai. Wah, ternyata benar-benar hancur. Budi bergumam dengan nada menyesal, tetapi Dewi terus menghancurkannya. Brak, brak, brak. Namun, setelah lemari itu hancur total, terlihat sesuatu yang berkilauan di dalamnya. Hei sayang, ada sesuatu di sini. Dewi berteriak dengan mata terbelalak. Apa? Ada apa? Budi berlari dan melihat ke dalam lemari ukir yang hancur. 10 keping emas batangan seukuran telapak tangan yang dibungkus kain sutra merah muncul. Wow, emas asli, emas batangan. Dewi mengambil 1 keping emas dan bersorak, berat, benar-benar emas asli. Satu ini saja harganya bisa puluhan juta. Benarkah kalau begitu kalau digabungkan semua ini? Budi berkata sambil menekan kalkulator, setidaknya bisa 500 juta. Dewi menumpahkan emas batangan itu ke lantai dan tertawa seperti orang gila. Haha, akhirnya ketemu. Terima kasih Bu, sekarang benar-benar dunia kita. Budi berkata sambil menyentuh emas batangan itu, tapi ini saja tidak cukup. Uang yang ibu kumpulkan seumur hidupnya tidak mungkin hanya segini. Benar, harus cari lagi. Barang-barang antik itu kalau dijual semua juga bisa jadi uang banyak. Dewi berlari ke lemari hias di ruang tamu dan mulai mengeluarkan keramik-keramik satu persatu. Guci antik ini kelihatannya mahal dan lukisan itu sepertinya karya pelukis terkenal. Budi mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, Anda yang membeli barang antik kan? Tolong datang sekarang juga. Ada banyak barang yang mau saya jual cepat. Kamu telepon siapa? Penadah barang curian yang kartu namanya kudapat tahun lalu. Katanya dia ahli membeli barang-barang seperti ini. Sampai memanggil penadah barang curian, kamu benar-benar sudah banyak berubah. Dewi mencibir, bukan berubah, tapi berpikir realistis. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Budi mengangkat bahu dan menjawab. 1 jam kemudian, beberapa pria parubaya berpenampilan mencurigakan datang membawa tas besar. Ini rumahnya? Katanya mendesak, barangnya di mana? Salah satu dari mereka berkata sambil memakai kacamata hitam.
Barang-barang antik di sana bisa dibeli semua, mau dihargai berapa? Budi bertanya sambil menunjuk ke sudut ruang tamu. Kedua penada itu melihat-lihat barang dan menekan kalkulator. Gucci ini sekitar 30 juta. Lukisan itu 50 juta. Set keramik 20 juta. Cuman segitu? Rasanya terlalu sedikit. Dewi menunjukkan ekspresi tidak puas. Biasanya transaksi seperti ini harganya tidak sampai 1/10 dari harga pasar. Tetap mau? Aduh, mau bagaimana lagi? Baiklah, ambil semua. Selama para penadah mengangkut barang-barang antik ke truk, Budi dan Dewi mulai menggeledah seisi rumah lebih jauh lagi. Dewi masuk ke kamar tidur Ibu Hartini dan mengobrak-abrik lemari pakaian dan laci. Sayang, ada stempel di sini. Dewi berteriak setelah menemukan stempel nama dari dalam sebuah tas dokumen. Stempel nama ibu? Budi berlari untuk memeriksa. Benar, dengan ini kita bisa melakukan apa saja. Transaksi properti, penarikan rekening, semua bisa. Dewi bersorak sambil mengangkat stempel itu tinggi-tinggi. Budi mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari laci meja. Lihat ini. Sertifikat tanah juga ada di sini semua, sampai akta kepemilikan gedung. Benarkah? Kalau begitu, kita bisa memalsukan ini dan mengubah nama kepemilikan gedung menjadi nama kita. Ayo cepat fotokopi dan buat dokumen palsu. Tulisan tangan ibu kan sudah sering kulihat, jadi aku bisa menirunya. Dewi mengambil pena dan mulai berlatih meniru tulisan tangan Ibu Hartini. Hartini Prawiro. Hartini Prawiro. Bagaimana? Mirip kan? Sempurna. Sekarang kita juga harus membuat surat pernyataan pelepasan warisan. Budi menyalakan komputer dan menjalankan program pengolah kata. Surat hibah properti, surat keterangan, ketidakmampuan mental, semua ini harus dibuat. Namun, pada saat itu, Dewi tiba-tiba berteriak sambil melihat ke belakang lemari pakaian di kamar tidur. Sayang, ada brankas besar di sana. Setelah menyingkirkan pakaian-pakaian, sebuah brankas besar yang tertanam di dinding terlihat. Wow, besar sekali. Berapa banyak uang yang ada di dalamnya ya? Budi mencoba memutar gagang brankas, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Kita tidak tahu kata sandinya. Bagaimana cara membukanya? Harus panggil ahli. Walaupun mahal, tidak ada cara lain. Budi kembali mengambil ponselnya dan mencari nomor. Halo, ada ahli buka brankas? Ini urusan mendesak. Uangnya akan saya bayar mahal. 2 jam kemudian, seorang ahli brankas dengan pakaian kerja datang membawa berbagai macam alat. Brankas seperti ini butuh waktu, setidaknya butuh 3 jam. Tidak apa-apa. Kami akan menunggu berapa lama pun. Suara bor beradu dengan logam dan serbuk besi beterbangan. Budi dan Dewi menunggu di sebelahnya dengan cemas. Apa benar-benar bisa terbuka? Bagaimana kalau brankasnya kosong? Tidak mungkin. Ibu tidak akan punya brankas sebesar ini kalau kosong. Akhirnya, setelah 3 jam, pintu brankas terbuka. Sudah terbuka. Ahli itu berkata sambil menyeka keringat. Budi dan Dewi berlari dan melihat ke dalam brankas. Di dalamnya tumpukan uang tunai tersusun rapat. Hore! Jackpot! Dewi bersorak sambil menggenggam uang tunai. Ini semua kalau digabungkan berapa? 10 miliar? 20 miliar? Bisa lebih. Kita benar-benar jadi orang kaya. Budi bersemangat sambil mencoba menghitung tumpukan uang tunai. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa di antara tumpukan uang tunai itu tersembunyi alat pelacak berukuran sangat kecil. Sementara itu, di penthouse hotel termewah di kota, Ibu Hartini duduk sambil memandangi beberapa monitor besar. Di layar, Budi dan Dewi yang sedang membuat rumahnya berantakan terlihat dengan jelas. Ibu Direktur, semua adegan direkam dengan kualitas tinggi 4K. Seorang sekretaris berjas melaporkan sambil melihat tablet. Bagus, bukti sebanyak ini sudah cukup untuk di pengadilan. Ibu Hartini tersenyum dingin dan menyesap kopinya. Tapi ini belum berakhir. Kita harus membuat mereka melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Kapan Anda akan menjalankan tahap selanjutnya? Besok pagi mereka akan mendengar kabar pembekuan rekening. Sejak saat itu akan menjadi sangat menarik. Kembali ke rumah Ibu Hartini, Dewi sedang mengobrak-abrik seluruh lemari pakaian Ibu Hartini. Baju-baju mewah ini semua milikku. Chanel, Hermes, luar biasa. Dewi mulai menggunting pakaian-pakaian itu. Kalau ukurannya tidak pas, tinggal dipermak, panggil penjahit.
parfum ibu juga kelihatannya mahal sekali, ini juga akan kupakai semua. Dewi memasukkan botol-botol parfum ke dalam tasnya dengan gembira. Budi di ruang kerja menyeret buku-buku berharga milik Ibu Hartini ke halaman belakang. Buku-buku tua begini harus dibakar semua, hanya memakan tempat saja. Benar, kita kan pemilik baru sekarang, jadi harus dihias ulang. Budi menyalakan api dengan korek dan buku-buku langka yang telah dikoleksi selama puluhan tahun mulai terbakar. Saat mereka tenggelam dalam keserakahan dan menghancurkan rumah, tiba-tiba terdengar suara dari speaker yang terpasang di seluruh rumah. Budi, Dewi, ini ibu. Suara Ibu Hartini yang dingin dan jelas menggema di seluruh sudut rumah. Keduanya terkejut dan celingukan. Suara dari mana itu, Bu? Budi bertanya dengan suara gemetar. Yang kalian hancurkan bukan perabotanku, melainkan kuburan kalian sendiri. Suara Ibu Hartini yang keluar dari speaker terasa sedingin es. Semua perbuatan menjijikan kalian yang telah kuamati selama 3 tahun ini sekarang akan kuungkap ke seluruh dunia. Budi mencoba mencabut speaker yang terpasang di dinding, tetapi sia-sia. Sebentar lagi kalian akan tahu apa itu neraka yang sesungguhnya. Selama ini hanyalah sebuah cuplikan. Di mana ibu? Keluar dan bicaralah. Semua sudah berakhir kan? Dewi berteriak sambil menutup telinga. Bukan berakhir, tapi baru saja dimulai. Mulai besok, pelajaran hidup kalian yang sesungguhnya akan dimulai. Suara Ibu Hartini perlahan meredup dan menghilang. Budi dan Dewi saling berpandangan dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Sayang, apa kita benar-benar dalam masalah besar? Entahlah, yang penting pindahkan dulu uang ini ke tempat lain. Keduanya buru-buru memasukkan uang tunai dan emas batangan ke dalam tas. Namun mereka belum tahu, jebakan canggih yang telah disiapkan Ibu Hartini untuk mereka baru saja mulai bekerja di penthouse hotel. Ibu Hartini menatap pemandangan malam dari jendela dan bergumam, "Anak-anakku, babak kedua telah berakhir. Mulai besok, babak ketiga yang lebih menarik akan dimulai." Di matanya terpancar tekad yang kuat dan amarah yang dingin secara bersamaan. Keesokan paginya, Budi tiba di bank dan mencoba menarik uang tunai, tetapi pegawai bank menunjukkan ekspresi canggung. "Maaf Pak, rekening ini saat ini dalam status dibekukan." "Dibekukan apa maksudnya? Ini rekening saya." Budi meninggikan suaranya dan protes. "Bapak, semua rekening telah dibekukan berdasarkan perintah pengadilan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim hukum kami." "Apa-apaan ini?" Budi menelepon Dewi dengan ponselnya. "Sayang, gawat, semua rekening dibekukan." "Apa? Kartuku juga tidak bisa dipakai." "Apa yang terjadi?" Suara panik Dewi terdengar. Budi kembali ke rumah dan duduk berhadapan dengan Dewi. "Kalau begini terus, kita benar-benar akan hancur. Kita harus cari cara. Kita harus bilang ibu sudah meninggal. Dengan begitu semua akan beres." Dewi berkata dengan suara tegas. "Meninggal? Tapi kan tidak ada jenazahnya." "Itu bisa kita buat. Kita sogok dokter untuk membuat surat keterangan kematian." Budi mengangguk dan mencari nomor telepon. "Dokter yang kita temui tahun lalu, ingat? Yang bilang akan melakukan apa saja asal dibayar." "Benar, Dokter Wibowo. Coba hubungi dia." Budi menelepon. "Dokter, saya Budi. Ada yang ingin saya minta tolong." "Oh Pak Budi, lama tidak bertemu. Ada apa? Bisa tolong buatkan satu surat keterangan kematian? Uangnya akan saya bayar berapapun." Itu pekerjaan yang berisiko. Setidaknya saya harus dibayar 300 juta. "Baik, kita bertemu sekarang juga." Budi menutup telepon dan berkata pada Dewi, "Dia minta 300 juta. Bagaimana ini? Pakai saja uang dari brankas ibu." Dewi mengeluarkan tumpukan uang tunai dari tasnya. 2 jam kemudian, Budi kembali membawa surat keterangan kematian palsu. "Beres. Sekarang kita harus siapkan pemakaman. Kira-kira berapa banyak tamu yang akan datang ya? Harus dihitung uang belasungkawanya." Dewi berkata sambil menekan kalkulator. "Para penyewa gedung saja sudah ada 100 orang. Kalau satu orang memberi 3 juta saja, sudah 300 juta. Tempat pemakamannya kita sewa yang paling besar. Harus dibuat mewah agar dapat uang belasungkawa lebih banyak." Budi mulai menelepon rumah duka. "Saya ingin menyewa aula VVIP selama 3 hari. Biayanya berapa?" Sementara itu, Dewi pergi memesan baju berkabung. "Tolong buatkan dari kain sutra terbaik dengan sulaman benang emas. Benang emas di baju berkabung agak uangnya akan saya bayar mahal. Jadi tolong buatkan yang paling mewah."
Malam itu Budi bertemu dengan orang-orang mencurigakan. Menurunkan harga gedung dengan sengaja? Benar. Naikkan saja biaya sewa secara drastis agar para penyewa pergi. Dengan begitu, harga pasaran akan jatuh setengahnya. Seorang pria berkacamata hitam menjelaskan, setelah itu kami akan membelinya dengan harga murah dan memberikan Anda uang pelicin. Mau diberi berapa? 50 miliar bagaimana? Itu sepersepuluh dari harga gedung, jadi tidak buruk kan? Budi menelan ludah dan mengangguk. Baik, berikan kontraknya. Dewi secara terpisah bertemu dengan orang lain. Di antara barang antik itu ada beberapa yang setingkat cagar budaya. Bisakah diselundupkan ke luar negeri? Tentu saja bisa, tapi karena berisiko, biayanya akan sedikit mahal. Seorang perantara berkata sambil melihat foto-foto. Gucci ini setingkat harta karun nasional. Ini saja di Eropa bisa laku 100 miliar. Benarkah? Kalau begitu cepat urus. Beri saya waktu seminggu. Akan saya kirim lewat kapal. Keesokan harinya, Budi mengunjungi kantor notaris. Saya ingin mengesahkan surat wasiat. Seharusnya almarhumah datang sendiri. Ibu saya pikun dan sulit bergerak, jadi saya yang mewakili. Budi berkata sambil menyerahkan amplop tebal. Segini cukup kan? Notaris itu memeriksa isi amplop dan mengangguk. Baiklah, saya akan urus surat-suratnya. Sementara itu, Dewi sedang menelepon sebuah panti asuhan. Mulai sekarang, kami akan menghentikan donasi. Uang yang sudah kami berikan selama ini juga ingin kami tarik kembali. Donatur, kenapa tiba-tiba Ibu Hartini sudah meninggal dunia? Kami tidak punya kewajiban lagi, tapi anak-anak bukan urusan saya. Dewi marah dan menutup telepon. Budi, di kantor pengelola gedung memecat semua karyawan. Mulai hari ini, kontrak kalian semua diakhiri. Pak, kenapa tiba-tiba akan diganti dengan orang-orang baru? Jadi silakan berkemas dan pergi. Lalu dia mempekerjakan teman-temannya sebagai karyawan baru. Mulai sekarang, semua yang terjadi di gedung ini terserah kita. Mengerti Budi, jangan khawatir. Budi menjalankan rencana lain. Aku sudah tahu kata sandi rekening saham ibu. Ayo jual semua sahamnya. Kira-kira berapa nilainya? Setidaknya 200 miliar. Saham Telkom dan BCA-nya banyak sekali. Budi duduk di depan komputer dan mulai menjual saham. Terjual, uangnya sudah masuk ke rekening. Cepat pindahkan ke rekening perusahaan kita. Dewi mendesak di sebelahnya. Sementara itu, Ibu Hartini sedang rapat dengan para jaksa di kejaksaan. Bisakah kita memanipulasi semua layar di rumah duka? Tentu saja. Tim teknis kami sudah siap, video buktinya juga sudah disiapkan, ya. Semua adegan kejahatan direkam dalam format 4K. Ibu Hartini menunjukkan ekspresi puas. Kalau begitu, besok di pemakaman akan ada tontonan besar. Akhirnya, hari pemakaman tiba. Budi dan Dewi tiba di rumah duka dengan mengenakan baju berkabung paling mewah. Tamunya banyak sekali. Uang belasungkawanya pasti besar. Dewi merasa senang sambil menghitung orang di pintu masuk. Almarhumah sepertinya orang yang baik hati ya, salah satu tamu berkata pada Budi. Tentu saja, ibu saya adalah orang yang sangat hebat. Budi menjawab sambil meneteskan air mata palsu. Dewi di toilet meneteskan obat tetes mata yang sudah disiapkannya. Sekarang, saatnya berakting. Dewi mulai menangis dan berlutut di depan foto almarhumah. Ibu, kenapa meninggalkan kami begitu cepat? Ibu kami menderita karena pikun sampai akhir hayatnya. Sangat disayangkan. Budi berbohong kepada para tamu. Tapi sekarang beliau sudah beristirahat di tempat yang tenang. Kami berencana melelang barang-barang peninggalan ibu. Semoga terjual dengan harga yang baik agar ibu juga senang. Dewi bahkan mempromosikannya kepada para tamu. Namun, pada saat itu semua layar di rumah duka menyala serentak. Hei, apa itu? Para tamu mulai melihat ke layar. Di layar muncul gambar Ibu Hartini yang sedang duduk santai di sebuah hotel. Halo semuanya, saya Hartini Prawiro. Rumah duka seketika hening, wajah Budi dan Dewi pucat pasi. Saya masih hidup. Sungguh menakjubkan melihat pemakaman saya sendiri diadakan. Suara dingin Ibu Hartini menggema melalui speaker. Mulai sekarang, saya akan mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukan oleh putra dan menantu saya selama seminggu terakhir. Layar berganti,
menampilkan adegan Budi dan Dewi menghancurkan rumah. Tidak, ini rekayasa. Budi berteriak, tetapi tidak ada yang percaya. Para tamu mulai meninggalkan tempat satu persatu. Sekarang giliran kalian pergi ke neraka yang sesungguhnya. Layar mati setelah kata-kata terakhir Ibu Hartini. Budi dan Dewi tertinggal sendirian di rumah duka yang kosong. Sayang, sekarang kita bagaimana? Entahlah, aku benar-benar tidak tahu. Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menjawab, dari luar, suara sirene polisi sudah terdengar. Begitu vonis dingin dan tegas dari Ibu Hartini menggema di seluruh rumah duka, dari arah pintu masuk, terdengar suara riuh dan para penyidik berjas hitam berhamburan masuk. Penyidik yang berada di barisan terdepan mengangkat lencananya tinggi-tinggi dan berteriak keras. Budi Santoso, Dewi Lestari, kalian ditangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencurian. Budi terhuyung ke belakang dan mengulurkan kedua tangannya ke depan. Tunggu sebentar, apa salah kami? Budi Santoso, ikut kami dengan tenang. Seorang penyidik bertubuh besar memutar lengan Budi dengan kasar ke belakang. Borgol dingin terpasang di pergelangan tangan Budi dan seketika seluruh tubuhnya gemetar. Aduh, sakit, jangan terlalu keras. Diam, dan jangan banyak bicara. Dewi yang ditangkap oleh penyidik lain berteriak sekuat tenaga. Lepaskan, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Ini salah paham, salah paham. Buktinya sudah segunung, masih bilang salah paham? Seorang penyidik wanita berkata dingin sambil memegang lengan Dewi. Ibu kami pikun, kami hanya berniat merawatnya. Merawat pasien pikun dengan cara membuangnya di gunung. Saat itu, seorang pria parubaya berjas hitam rapi berjalan sambil membawa tas dokumen tebal. Pria berkacamata bingkai emas itu mengeluarkan kartu namanya dan memberi hormat dengan sopan. Selamat siang, saya Tirtayasa, kuasa hukum dari Ibu Direktur Hartini Prawiro. Pak Tirtayasa mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tasnya dan menyerahkannya kepada para penyidik. Semua surat wasiat dan perjanjian pengalihan aset yang dibuat oleh tersangka Budi Santoso selama seminggu terakhir tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Budi yang tangannya terborgol membantah. Apa maksud Anda? Itu dokumen resmi yang saya tulis sendiri. Hasil analisis dari Laboratorium Forensik Nasional menyimpulkan bahwa semua dokumen tersebut dipalsukan dengan sangat rapi. Pak Tirtayasa menjelaskan sambil menunjukkan laporan analisis resmi. Analisis tulisan tangan, sidik jari, hingga analisis komposisi kertas, semua telah diperiksa. Mata Dewi terbelalak. Tidak mungkin. Kami meniru tulisan tangan ibu dengan sempurna. Selain itu, stempel nama yang digunakan juga terbukti bukan asli, melainkan replika presisi. Pak Tirtayasa menjelaskan dengan sabar sambil menyerahkan dokumen lain. Tepat pada saat itu, layar LED raksasa yang terpasang di depan rumah duka menyala terang. Lampu meredup dan perhatian semua orang tertuju pada layar. Adegan pertama yang muncul di layar adalah pedalaman pegunungan di Puncak, Bogor. Terlihat jelas, rekaman berkualitas tinggi Budi membawa Ibu Hartini ke dekat tebing. Bu, aku ke toilet sebentar ya. Ibu tunggu di sini sebentar. Bagaimana aku menunggu sendirian? Aku takut, sebentar saja kan ada Dewi. Rekaman Budi yang meninggalkan Ibu Hartini dan melarikan diri dengan tergesa-gesa terekam dari berbagai sudut. Bahkan perubahan ekspresi wajahnya terekam dengan sangat jelas. Para tamu yang berkumpul di rumah duka mulai berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk Budi. Anak durhaka macam apa itu? Beraninya membuang ibu kandungnya sendiri. Bagaimana bisa manusia berbuat seperti itu? Selanjutnya, di layar muncul adegan Dewi menghancurkan lemari ukir Jepara dengan kapak. Suara hantaman keras dan pemandangan ukiran indah yang hancur berkeping-keping ditampilkan dengan sangat gamblang. Hore, jackpot, ada emas batangan. Adegan Dewi yang menemukan emas dan bersorak gila-gilaan juga diputar. Itu direkam kapan? Dewi bergumam dengan bibir bergetar. Sejak kapan ada kamera di rumah? Adegan yang lebih mengejutkan menyusul. Adegan Budi membakar buku-buku berharga milik Ibu Hartini di halaman. Adegan Dewi menggunting baju-baju mewah, hingga adegan mereka mencuri barang-barang antik, semuanya terungkap satu persatu. Para tamu mulai bangkit dari tempat duduk mereka dengan jijik. Manusia jahat macam apa ini? Beraninya merusak peninggalan ibunya seperti itu. Mereka pasti juga mau mencuri uang kita. Tepat pada saat itu, dari pintu masuk VIP di belakang rumah duka,
Ibu Hartini muncul. 6 pengawal berjas hitam mengawalnya di sisi kiri dan kanan, berjalan dengan gagah. Ibu Hartini mengenakan setelan hitam mewah dan di matanya terpancar wibawa dan amarah secara bersamaan. Begitu melihat ibunya, kaki Budi lemas total dan dia jatuh berlutut di lantai. Ibu benar-benar masih hidup. Tentu saja aku masih hidup. Selama 3 tahun ini aku bersusah payah untuk mendidik kalian dengan benar. Ibu Hartini berkata dingin dan perlahan mendekati Budi. Ibu, kami salah. Kami benar-benar minta maaf. Namun, Ibu Hartini tanpa berkata apa-apa menampar pipi Budi sekuat tenaga. Plak! Suara tamparan yang nyaring dan keras menggema di seluruh rumah duka. Beginikah balasan seorang anak yang telah kurawat dengan sepenuh hati selama 30 tahun kepada ibunya? Api amarah berkobar di mata Ibu Hartini. Kamu pasti mengira aku sudah mati di gunung, kan? Makanya kamu sampai membuat pemakaman semewah ini. Budi memegangi pipinya dan menundukkan kepala dalam-dalam. Dewi memegang ujung celana Ibu Hartini dan mulai menangis terseduh-seduh. Ibu, kami benar-benar salah. Maafkan kami tidak akan mengulanginya lagi. Maaf, sekarang kamu minta maaf. Ibu Hartini menatap Dewi dengan tatapan sedingin es. Ginjalku saja kujual untuk membiayai operasi ayahmu, dan inikah balasannya? Ibu Hartini mengangkat pakaiannya dan menunjukkan bekas luka operasi di pinggangnya, membuat Dewi menangis semakin keras. Ibu, kami benar-benar lebih rendah dari binatang. Para penyidik segera bawa kedua orang ini. Ibu Hartini memberi perintah dengan dingin. Baik, mengerti. Saat para penyidik hendak mengangkat Budi dan Dewi, keributan lain terjadi di pintu masuk rumah duka. Sekelompok pria kekar, berjas hitam dan berkacamata hitam berhamburan masuk. Budi Santoso, di mana kamu bersembunyi? Pria yang terlihat seperti pemimpin mereka berteriak sekuat tenaga. Di sana, salah satu tamu menunjuk dengan jarinya. Hei Budi Santoso, cepat bayar semua utangmu. Para rentenir mengepung Budi. Sekarang saya tidak punya uang. Beri saya waktu sedikit. Waktu? Kami diancam oleh Ibu Direktur Hartini untuk segera menagih seluruh utangmu sekarang juga. Apa? Ibu mengancam? Beliau telah membantu membereskan semua bisnis ilegal kami, sebagai gantinya kami harus menagih utang dari kamu. Pemimpin rentenir itu mencengkeram kerah baju Budi dengan kasar. Dalam 48 jam bawa 150 miliar, sudah termasuk bunga majemuk. Kalau tidak bisa, kamu tahu sendiri akibatnya, kan? Saat itu Pak Tirtayasa menyela sambil membuka dokumen. Tunggu sebentar. Semua rekening bank atas nama Budi Santoso telah dibekukan berdasarkan perintah pengadilan. Apa? Budi berteriak dengan mata terbelalak. Selain itu peringkat kreditnya telah anjlok ke level terendah dan tidak mungkin mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan manapun. Lalu bagaimana saya harus hidup? Itu masalah yang harus Anda selesaikan sendiri. Pak Tirtayasa menjawab dengan dingin. Salah satu pengawal mendekati Dewi dan berkata, baju berkabung dan semua perhiasan yang Anda kenakan saat ini disita sebagai barang bukti pencurian. Apa? Ini juga? Karena dibeli dengan uang hasil curian. Baju berkabung mewah seharga puluhan juta, kalung, anting, dan cincin yang dikenakan Dewi semuanya disita. Sebagai gantinya, pengawal itu melemparkan satu setelan olahraga abu-abu yang sudah usang. Pakailah ini. Saat Dewi berganti pakaian dengan baju yang lusuh itu, air mata mengalir di pipinya. Bagaimana aku bisa bernasib seperti ini? Namun, kabar yang lebih mengejutkan menanti. Di papan pengumuman besar yang terpasang di dinding rumah duka, muncul berita kilat. Berita kilat. 3 perusahaan konstruksi dan 2 perusahaan pengembang properti yang dikelola oleh Budi Santoso dinyatakan bangkrut serentak pada pukul 3 sore hari ini. Seluruh tubuh Budi membeku saat menatap papan pengumuman itu. Selain itu, 15 perusahaan rekanan terkait juga diperkirakan akan terseret dalam kebangkrutan berantai. Semua perusahaanku bangkrut, kerugian diperkirakan akan melebihi 5 triliun rupiah dan para investor serta rekanan bisnis dilaporkan sedang mempersiapkan gugatan ganti rugi miliaran rupiah terhadap Budi Santoso. Wajah Budi berubah menjadi kelabu dan dia nyaris pingsan di tempat. Sementara itu, para kerabat yang datang melayat mendekati Ibu Hartini dan menyambutnya. Kakak,
Syukurlah kakak selamat. Kami tidak pernah menyangka Budi dan Dewi akan melakukan perbuatan durhaka seperti itu. Lalu mereka berbalik dan meludahi Budi dan Dewi. Cih, anak durhaka, kamu dikeluarkan sepenuhnya dari keluarga kita. Mulai sekarang, jangan pernah menyebut kami kerabat. Jangan pernah datang saat ada acara keluarga. Para kerabat mulai berbalik dan meninggalkan rumah duka satu persatu. Dewi buru-buru menelepon keluarganya. Bu, ini aku anak bungsumu Dewi. Sekarang aku dalam masalah besar. Dewi, siapa itu Dewi? Anak kami hanya 2. Ibu bicara apa? Aku anak ketiga, Dewi. Oh, orang itu? Ibu Hartini sudah membereskan semua urusan rumah kami. Sebagai gantinya, beliau meminta kami untuk memutuskan hubungan dengan orang itu. Bu, telepon terputus. Dewi menjatuhkan ponselnya ke lantai dan terduduk lemas. Aku juga sudah diputus hubungan oleh keluargaku. Sekarang benar-benar tidak ada tempat untuk pergi. Budi dikejar oleh para rentenir dan mulai melarikan diri lewat pintu belakang rumah duka. Bajingan itu kabur, tangkap. Kalau tidak bisa bayar utang, potong jarinya dulu. Para rentenir berhamburan mengejar Budi. Dewi dengan setelan olahraga lusuh juga melarikan diri lewat pintu keluar lain. Keduanya bertemu di gang gelap di belakang rumah duka. Dari langit, butiran hujan deras mulai turun. Sayang, bagaimana ini? Kita benar-benar sudah berakhir. Dewi menangis sambil bergantung pada Budi. Diam! Ini semua karena hasutanmu. Budi mendorong Dewi dan berteriak. Kamu juga setuju, kenapa menyalahkanku? Setuju apanya? Kamu yang lebih dulu mengajakkan, yang mengajak membuang ibu di gunung itu kamu. Keduanya mulai saling menjambak rambut dan berguling-guling di tengah hujan. Lepaskan, ini semua gara-gara kamu. Aku jangan konyol, kamu yang lebih serakah. Saat mereka berkelahi di lumpur, hujan semakin deras. Ibu Hartini dari jendela lantai 2 rumah duka memandangi pemandangan tragis itu. Seorang pengawal di sebelahnya bertanya dengan hati-hati, Ibu Direktur, apakah kami perlu membereskannya? Tidak perlu. Biarkan mereka sadar dengan kekuatan mereka sendiri sampai saatnya tiba. Di mata Ibu Hartini terpancar tekad yang dingin dan kesedihan yang mendalam secara bersamaan. Pendidikan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka harus jatuh sampai ke dasar untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. Budi dan Dewi yang basah kuyup oleh hujan berjalan tersat di gang. Tanpa tempat tujuan, tanpa orang yang bisa diandalkan, dan tanpa uang, yang tersisa bagi mereka hanyalah saling menyalahkan dan putus asa. Sekarang kita mau kemana? Entahlah, aku benar-benar tidak tahu. Suara putus asa mereka lenyap ditelan suara hujan. Ibu Hartini perlahan menutup jendela dan bergumam untuk terakhir kalinya. Anak-anakku, sekarang pelajaran hidup yang sesungguhnya dimulai. Kuharap kalian bisa bertahan sampai akhir. Di rumah duka yang kosong, hanya keheningan yang tersisa. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah permulaan yang baru. Menghindari hujan badai yang dingin, Budi dan Dewi tiba di sebuah perkampungan kumuh di pinggiran Jakarta. Setelah menaiki tanjakan yang curam, sebuah kamar kontrakan reot muncul. Pintu berderit saat dibuka. Ini di mana? Kenapa kita ke tempat seperti ini? Dewi bertanya sambil menyibakkan rambutnya yang basah. Entahlah, rasanya seperti tempat tinggalku waktu kecil. Budi meraba-raba dalam kegelapan mencari saklar lampu. Lampu neon berkedip-kedip sebelum menyala, memperlihatkan isi kamar yang sangat sederhana. Di atas lantai tikar yang usang, hanya ada satu selimut tua, sebuah meja makan kecil, dan beberapa foto pudar yang tergantung di dinding. Ih, bau. Berapa lama kamar ini kosong sampai begini? Dewi menutup hidungnya dan mengerutkan kening. Budi memperhatikan foto-foto yang tergantung di dinding dengan saksama. Salah satunya adalah foto Ibu Hartini muda yang sedang menggendong bayi sambil tersenyum cerah. Namun, pakaian Ibu Hartini terlihat lusuh dan bagian pinggangnya tampak menonjol aneh. Foto ini, ibu sedang menggendongku. Sekarang bukan saatnya melihat-lihat foto. Pikirkan apa yang harus kita makan. Dewi memegangi perutnya dan mengeluh. Kapan aku jadi selapar ini? Seharian belum makan apa-apa. Aku juga sama. Uang juga tidak ada. Budi merogoh sakunya, tetapi hanya ada beberapa koin. Dewi melihat sekeliling kamar dan menemukan tempat sampah di sudut.
Apa ada sesuatu di sana? Dewi mulai mengobrak-abrik tempat sampah, lalu dia menemukan sepotong roti yang terbungkus plastik. Ada roti. Benarkah? Cepat sini. Budi berlari dan mencoba merebut roti dari tangan Dewi. Ini aku yang temukan. Apa maksudmu? Kita harus bagi dua. Keduanya mulai berebut sepotong roti. Lepaskan, aku juga lapar. Kamu saja yang makan, aku lebih lapar lagi. Roti itu terbelah dua dan Dewi memasukkan bagian yang lebih besar ke mulutnya. Budi menerima potongan kecil dan air matanya menetes. Inikah yang harus kita lakukan? Budi menghela napas sambil melihat kamar yang berjamur. Mau bagaimana lagi? Situasinya kan begini. Dewi berkata getir sambil menelan rotinya. Budi kembali memperhatikan foto-foto di dinding. Di salah satu foto, Ibu Hartini mengenakan baju rumah sakit dan terbaring di ranjang. Namun, di bagian pinggangnya terlihat bekas luka besar. Apa ini? Ibu pernah dioperasi. Budi memperhatikan foto itu lebih dekat dan dadanya tiba-tiba terasa sesak. Waktu kecil aku pernah dioperasi besar. Waktu itu ibu, ingatan Budi mulai kembali sedikit demi sedikit. Dia teringat saat kecil pingsan karena penyakit jantung dan dilarikan ke UGD. Dan ibunya yang menangis berhari-hari karena tidak punya biaya operasi. Menjelang larut malam, terdengar suara langkah kaki dari luar pintu. Tok-tok, siapa? Budi bertanya dengan hati-hati. Saya mengantar makanan, terdengar suara pria yang rendah dan tenang. Saat pintu dibuka, seorang pria paruh baya berpakaian hitam berdiri sambil membawa rantang makanan dan sebuah buku catatan tebal. Anda siapa? Kenapa memberikan ini? Ibu Direktur Hartini yang meminta saya mengantarkannya. Pria itu menyerahkan rantang dan buku catatan lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Budi membuka rantang yang masih hangat dan terlihat nasi yang mengepul serta lauk pauk. Wah, makanan sungguhan. Sudah berapa lama? Dewi mengambil sendok dan mulai makan dengan lahap. Tapi buku catatan ini apa? Budi membuka buku catatan yang sudah usang itu. Di halaman pertama, tertulis buku harian dengan tulisan tangan Ibu Hartini 15 Maret 1995. Budi didiagnosis menderita penyakit jantung. Biaya operasinya 50 juta, tapi bagi kami itu uang yang sangat besar. Suara Budi bergetar saat membaca tulisan itu. 20 Maret 1995. Pinjaman dari bank ditolak. Tidak ada yang mau meminjamkan. Aku tidak bisa tidur setiap malam karena takut Budi akan meninggal. Saat membalik halaman, muncul tulisan yang lebih mengejutkan. 25 Maret 1995. Aku terpaksa mengambil keputusan. Aku akan menjual ginjalku. Dokter bilang berbahaya, tapi hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Budi. Ibu menjual ginjalnya? Tangan Budi gemetar hebat. Dewi yang sedang makan pun berhenti dan menatap Budi. 1 April 1995. Aku menjalani operasi. Rasanya sakit, tapi syukurlah biaya operasi Budi sudah terkumpul. Asalkan Budi bisa tumbuh sehat, tidak apa-apa aku kehilangan 1 ginjal. Air mata Budi mengalir deras saat membaca buku harian itu. 10 Mei 1996, Budi masuk SD. Aku harus membelikannya alat tulis agar dia bisa belajar dengan baik. Jadi bajuku masih sama selama 3 tahun. Tapi melihat anakku belajar membuatku bahagia. Kenapa ibu menulis semua ini? 24 Desember 1998. Budi bilang ingin kuliah. Aku harus bekerja keras lagi untuk mengumpulkan biaya kuliah. Tapi aku tidak bisa mematahkan mimpi anakku. Setiap halaman yang dibalik, cerita tentang pengorbanan dan cinta Ibu Hartini tak ada habisnya. 15 Juni 2005, Budi bilang akan menikah. Kuharap menantuku adalah orang yang baik. Karena dia anak yang kuasu dengan susah payah, kuharap dia akan dihargai lebih dari siapapun. Budi memeluk buku harian itu di dadanya dan menangis terseduh-seduh. Bagaimana bisa aku membuang ibu seperti ini di gunung? Aku benar-benar seekor binatang. Budi berlutut di lantai dan menundukkan kepalanya. Dewi di sebelahnya menatap Budi dan untuk pertama kalinya merenungkan perbuatannya. Aku juga sangat jahat pada ibu. Menghancurkan perabotan ibu dengan kapak, merobek bajunya. Bagaimana bisa aku melakukan itu? Dewi juga mulai menangis. Sepanjang malam, keduanya menangis dan menyesali perbuatan mereka.
Keesokan paginya, Budi bangun dan keluar. Mau kemana? Mencari pekerjaan. Kita tidak bisa diam begini terus. Budi menuju pasar tenaga kerja terdekat. Di sana, orang-orang sudah berkumpul sejak pagi untuk mencari pekerjaan. Butuh kuli bangunan, sehari 80.000. Saya mau. Budi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Hei Bapak, pernah kerja begini? Belum, tapi saya akan bekerja keras. Kalau begitu, ikut. Budi untuk pertama kalinya memulai pekerjaan kasar, mengangkat bata berat, mengaduk semen, dan bekerja sambil bercucuran keringat. Capeknya. Pak, baru pertama kali ya. Nanti juga terbiasa. Seorang rekan kerja menyemangatinya sore harinya. Setelah selesai bekerja dan menerima upah 80.000, Budi mampir ke sebuah warung, martabak manis satu yang ibu suka, harganya 10.000. Budi dengan hati-hati membawa martabak yang masih panas itu pulang. Bawa apa itu? Martabak yang ibu suka. Kita bagi dua. Budi membagi martabak itu dan memberikannya pada Dewi. Dewi menggigit martabak itu dan air matanya menetes. Kenapa ini enak sekali? Dulu kita tidak bisa membelikannya karena mahal, sekarang baru bisa. Dibandingkan makanan mahal, ini lebih manis. Dewi menangis dalam diam sambil memakan martabak. Beberapa hari kemudian, Budi membulatkan tekad dan pergi ke kantor polisi. Saya datang untuk menyerahkan diri. Menyerahkan diri atas kasus apa? Pemalsuan dokumen, penggelapan, pencurian. Saya akan mengaku semuanya. Budi duduk di depan petugas polisi dan mulai menulis surat pengakuan. Selama 3 tahun terakhir, saya telah menggelapkan biaya pengelolaan gedung milik ibu saya. Selain itu, saya juga memalsukan stempel nama ibu saya dan memalsukan dokumen terkait properti. Budi menulis satu persatu semua kejahatan yang telah dilakukannya. Selama penyelidikan berlangsung, Budi dan Dewi dibebaskan untuk sementara. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah panti jompo mewah tempat Ibu Hartini tinggal. Kamar ibu di sana. Ya. Di lantai 3 dekat jendela. Keduanya menatap dari kejauhan di luar gedung. Dari balik jendela terlihat Ibu Hartini sedang membaca buku. Ibu, Budi berlutut dan bersujud, maafkan kami. Tolong maafkan kami. Dewi di sebelahnya ikut bersujud. Ibu, kami benar-benar salah. Namun beberapa saat kemudian seorang perawat muncul dan memberikan rantang makanan kepada mereka. Ibu yang menyuruh saya memberikannya. Saat rantang dibuka, terlihat nasi hangat dan lauk pauk kesukaan Budi waktu kecil. Ibu masih menunggu kita. Budi menangis semakin keras saat melihat rantang itu. Sesemangkuk nasi hangat ini lebih berharga dari harta apapun. Dewi juga menyadari hal itu sambil makan. Gedung yang ingin kurebut itu tidak seberat nasi ini. Benar sekali. Aku tidak tahu kalau cinta ibu sebesar ini. Keduanya bersujud dalam-dalam sekali lagi ke arah panti jompo setelah selesai makan. Ibu, kami akan menjadi manusia lagi. Kami pasti akan menjadi orang yang pantas menerima maaf ibu. Penyesalan tulus mereka membubung ke langit malam. Dari jendela panti jompo, Ibu Hartini menatap mereka dan tersenyum kecil. Sekarang baru benar-benar dimulai. Setelah menerima putusan hukuman percobaan dari pengadilan, Budi dan Dewi bangun pukul 4 pagi buta. Alarm yang berbunyi di kamar kontrakan kumuh itu membuat Budi bangkit. Sudah waktunya bangun? Ya, jangan sampai terlambat. Kalau hari pertama sudah terlambat bisa dipecat, Dewi berkata sambil mengeluarkan seragam kerja yang usang. Sesuai dengan perintah pengabdian masyarakat yang diatur oleh Ibu Hartini, keduanya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung besar di tengah-tengah SCBD. Ironisnya, itu adalah gedung yang sama yang dulu dikelola oleh Budi. Ironis ya. Aku bekerja sebagai petugas kebersihan di tempat di mana aku pernah menjadi bosnya. Budi tersenyum kecut sambil menaikkan resleting seragamnya. Setidaknya kita masih punya pekerjaan. Mana ada yang mau menerima kita yang sudah jadi narapidana? Udara pagi terasa dingin. Saat keduanya masuk ke basement gedung, sebuah gudang penuh peralatan kebersihan muncul. Budi Santoso, Dewi Lestari, ke sini. Kepala tim kebersihan memanggil. Ya, mulai hari ini area tugas kalian dari lantai 1 sampai 15 kosongkan semua tempat sampah kantor dan lakukan pemilahan sampah. Kepala tim menjelaskan sambil menunjuk sebuah gerobak besar. Sehari harus keliling 150 kantor, kalau lambat lembur jadi atur sendiri.
Budi mendorong gerobak sampah yang berat itu menuju kantor di lantai 1. Saat masuk ke kantor pertama, para karyawan mulai berbisik-bisik. Hei, bukannya itu bos kita yang dulu. Benar, itu kan Budi. Kok bisa jadi begitu? Aku lihat di berita, katanya dia membuang ibunya di gunung. Budi menundukkan kepala dan mulai mengosongkan tempat sampah. Dia memilah satu persatu sampah kertas, plastik, dan sampah organik. Baunya menyengat sekali. Bau busuk dari sisa makanan membuat Budi mual. Hei, tolong kosongkan tempat sampahnya yang benar. Seorang karyawan berkata dengan nada kesal. Baik, maaf. Budi membungkuk 90 derajat dan meminta maaf. Sementara itu, Dewi bertugas membersihkan seluruh toilet di gedung. Dia harus membersihkan semua toilet di gedung 15 lantai itu 3 kali sehari. Astaga, apa ini? Di dalam kloset toilet wanita, ada bekas muntahan. Dewi mengenakan sarung tangan karet dan mulai menyikat kloset. Dulu aku meremehkan orang yang bekerja seperti ini. Ternyata seberat ini. Dewi bergumam sambil berlutut membersihkan kloset. Saat jam makan siang, Budi berdiri di depan mesin penjual otomatis. Dia mengeluarkan uang 500 perak dari sakunya dan membeli kopi. Dulu sehari aku bisa menghabiskan jutaan, sekarang secangkir kopi saja begitu berharga. Budi merasakan kebahagiaan kecil sambil memegang kaleng kopi hangat itu. Namun di lobi, para karyawan yang dulu bekerja di bawahnya lewat sambil berbisik, "Hei, lihat Budi, lagi membersihkan sampah. Karma, berani-beraninya berbuat begitu pada ibunya." Tapi kasihan juga ya. Kasihan apanya? Itu kan perbuatannya sendiri. Budi semakin menundukkan kepalanya saat mendengar itu. Tapi dia tidak marah. Benar juga. Ini perbuatanku sendiri. Pukul 2 siang, Budi sedang membersihkan kantor di lantai 5. Pintu lift terbuka dan Ibu Hartini muncul. Budi terkejut dan menjatuhkan sapunya. "Ai Ibu." Ibu Hartini berjalan dengan gagah mengenakan setelan hitam. Sangat kontras dengan penampilan Budi yang mengenakan seragam kerja. Budi buru-buru membungkuk 90 derajat. "Selamat siang, Bu." Ibu Hartini menatap Budi lekat-lekat. Tangan Budi menjadi kasar karena deterjen dan sampah dan wajahnya pun terlihat lebih kurus. Pekerjaannya berat ya? "Tidak Bu, tidak apa-apa." "Tanganmu jadi kasar ya?" Ibu Hartini melirik tangan Budi sejenak. "Ini tangan orang yang bekerja, saya tidak malu." Budi menjawab dengan tegas. Ibu Hartini tersenyum kecil dan berlalu. Budi menatap punggung ibunya dan hatinya terasa hangat. Pukul 6 sore, setelah selesai bekerja, Budi dan Dewi kembali ke rumah dan saling berpandangan. Keduanya sangat kelelahan, capek sekali, seluruh badan sakit. Dewi menjatuhkan diri di sofa. Tapi ini uang hasil kerja jujur. Budi meletakkan upah hariannya sebesar 80.000 di atas meja. "Tanganku terluka." Dewi menunjukkan punggung tangannya yang pecah-pecah. "Sini kuolesi salep." Budi dengan hati-hati mengoleskan salep yang dibelinya di apotek ke tangan Dewi. "Terima kasih, dulu tidak pernah begini. Aku juga baru sadar perasaanku sekarang." Budi dengan lembut menggenggam tangan Dewi. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan toilet, Dewi menemukan sebuah cincin yang jatuh di lantai. Cincin berlian yang mahal. Ini harganya bisa puluhan juta. Dewi ragu sejenak. Dulu dia pasti akan memasukkannya ke saku. Tetapi Dewi membawa cincin itu ke meja informasi gedung. "Saya menemukan ini di toilet, tolong sampaikan kepada pemiliknya." "Benarkah? Terima kasih." Petugas informasi tersenyum cerah. "Kemarin ada seorang ibu yang menangis mencarinya. Katanya itu peninggalan almarhumah ibunya." Hati Dewi terasa hangat mendengar itu. "Anda orang yang baik dan jujur, bukan apa-apa, itu hal yang wajar." Dewi untuk pertama kalinya tersenyum dengan lega. Saat akhir pekan, Budi dan Dewi turun ke ruang mesin di basement gedung. Tempat paling pojok yang tidak pernah didatangi siapapun. "Apa kita harus membersihkan sampai sini? Ini gedung yang ibu jaga seumur hidupnya. Setiap sudutnya harus kita buat bersih." Budi mengambil lap dan mulai membersihkan mesin-mesin yang penuh debu. Fondasi gedung ini dibangun dengan keringat ibu. Benar sekali. Betapa kerasnya ibu bekerja ya. Keduanya terus membersihkan dalam diam. Minggu pagi, Budi dan Dewi mengunjungi panti asuhan yang didanai oleh Ibu Hartini. "Kami datang untuk menjadi sukarelawan." Bukannya kalian yang ada di berita itu?"
Kepala panti menatap dengan curiga. Ya, benar. Tapi kami tulus ingin menjadi sukarelawan. Budi memberi hormat dengan sopan, berikan kami pekerjaan yang paling sulit, kami akan melakukan apa saja. Kepala panti ragu sejenak, lalu berkata, kalau begitu bekerjalah di ruang cuci. Budi dan Dewi mulai mencuci pakaian dan selimut kotor anak-anak. Mereka mengoperasikan mesin cuci dan pengering raksasa, bahkan mencuci dengan tangan. Anak-anak ini juga tidak punya orang tua. Dewi berkata sambil menjemur pakaian kecil. Bantuan yang ingin kita putus itu betapa dibutuhkannya oleh anak-anak ini. Hati Budi terasa sakit saat mendengar tawa anak-anak. Sebulan berlalu dan Budi menerima amplop gaji pertamanya. Isinya 2 juta rupiah. Ini uang pertama yang kudapat dari hasil kerja jujur. Budi menangis sambil memegang amplop itu. Dibandingkan saat aku memegang miliaran dulu, ini terasa lebih berat. Malam itu Budi mengunjungi Ibu Hartini. Dia menunggu di depan pintu masuk panti jompo sambil memegang amplop gajinya. Saat Ibu Hartini muncul, Budi berlutut. Ibu, ini gaji pertama saya dari hasil kerja jujur. Terimalah. Kamu sekarang sudah benar-benar menjadi pekerja. Ibu Hartini berkata sambil menerima amplop gaji itu. Dibandingkan miliaran rupiah, 2 juta ini lebih berharga. Ya, sekarang kamu baru tahu beratnya uang. Sementara itu di rumah, Dewi sedang menjahit. Dia sedang menambal satu persatu pakaian Ibu Hartini yang pernah dirobeknya dengan gunting. Aku telah merusak baju ibu seperti ini. Dewi menjahit dengan sepenuh hati, jahitan demi jahitan sambil menyesal. Berapa banyak kenangan ibu yang tersimpan di sehelai baju ini? Seminggu kemudian, Dewi membawa pakaian yang sudah diperbaikinya dan mengunjungi Ibu Hartini. Ibu, saya telah memperbaiki pakaian yang saya rusak. Terima kasih, terasa ketulusanmu. Ibu Hartini menerima pakaian itu dan memegang tangan Dewi sejenak. Tanganmu jadi kasar ya. Ini tangan orang yang bekerja. Saya tidak malu. Dewi menjawab dengan tegas. Kotoran keserakahan di hati kalian akhirnya mulai terkelupas. Ibu Hartini tersenyum kecil sambil menatap keduanya bergantian. Kalian sudah bekerja sangat keras. Sekarang kalian baru menjadi manusia yang sesungguhnya. Budi dan Dewi saling berpandangan dengan perasaan bangga. Meskipun tubuh lelah, hati mereka semakin ringan. Ibu, kami akan terus bekerja keras. Ya, kami tidak akan menyerah sampai kami benar-benar menjadi manusia. Ibu Hartini mengangguk dan menyemangati keduanya. Ya, sekarang tinggal tahap terakhir. Di mata Ibu Hartini mulai terpancar cahaya harapan. Dia bisa memastikan bahwa anak-anaknya akhirnya sedang dalam proses menjadi manusia yang sesungguhnya. Sebulan telah berlalu sejak Budi dan Dewi tidak hanya puas dengan pekerjaan sebagai petugas kebersihan biasa, tetapi juga mulai mengambil pekerjaan yang lebih sulit. Suatu pagi, Budi mendatangi kepala tim kebersihan. Pak, bisakah kami juga membersihkan saluran pembuangan? Saluran pembuangan itu pekerjaan yang sangat berat, apa kalian yakin? Kepala tim bertanya dengan ekspresi terkejut. Ya, kami akan melakukan pekerjaan apapun. Budi mengangguk dan menjawab, kalau begitu, kalian juga harus ikut dalam pekerjaan pemeriksaan tangki septik. Apa benar-benar tidak apa-apa? Kami akan melakukannya. Dewi juga mengangkat tangannya di sebelah Budi. Baiklah, mengerti. Tapi ini benar-benar berat. Jangan menyerah di tengah jalan. Kepala tim memberikan seragam kerja khusus dan masker pelindung. Budi turun ke bagian terdalam basement gedung. Saat tiba di mulut saluran pembuangan, bau menyengat menusuk hidung. Bagaimana bisa tahan dengan bau ini? Budi mual karena bau yang masih tercium meskipun sudah memakai masker. Aku harus tahan. Ini juga pekerjaan yang harus kulakukan. Budi membulatkan tekad dan masuk ke dalam saluran pembuangan. Pekerjaannya adalah menemukan dan membersihkan bagian yang tersumbat di antara air kotor, setinggi lutut, dan berbagai macam kotoran. Kotoran ini masih lebih bersih daripada keserakahan yang memenuhi hatiku. Budi bergumam sambil membersihkan kotoran. Hatiku lebih kotor dari saluran pembuangan ini. Budi merenungkan masa lalunya dan sangat menyesal. Perbuatanku pada ibu jauh lebih menjijikkan dari kotoran ini. Sementara itu, Dewi naik ke gondola pembersih dinding luar gedung dan membersihkan jendela dari ketinggian lantai 1011. Takut.
Ternyata ada orang yang bekerja di tempat setinggi ini. Dewi membersihkan jendela sambil bergantung pada tali pengaman dan melihat ke bawah. Pemandangan kota Jakarta terlihat jelas. Pusat perbelanjaan mewah, restoran mahal, dan butik-butik merek ternama berkilauan. Hal-hal yang dulu kuinginkan terlihat begitu kecil dari sini. Dewi menyadari hal itu sambil membersihkan jendela dengan wiper. Nafsu keserakahanku yang penuh dengan kesombongan itu ternyata hanya ilusi seperti lampu-lampu berkelip itu. Apakah hanya untuk hal seperti itu aku tega meninggalkan ibu? Dewi menyalahkan dirinya sendiri sambil melihat bayangannya di jendela. Sore harinya, Budi dan Dewi menyelesaikan pekerjaan mereka dan mengunjungi sebuah dapur umum. Selamat datang. Hari ini juga datang untuk menjadi sukarelawan. Seorang sukarelawan di dapur umum menyambut dengan ramah. Ya, jika ada yang bisa kami kerjakan, tolong beritahu kami. Budi berkata sambil mengenakan celemek. Kalau begitu, tolong bagikan nasi. Sepertinya hari ini akan banyak orang yang datang. Budi dan Dewi mengambil nasi dengan centong besar dan membagikannya kepada para lansia dan tunawisma. Terima kasih. Saya tidak tahu kalau semangkuk nasi hangat ini begitu berharga. Seorang kakek berkata dengan berterima kasih. Bukan apa-apa, Pak. Kami yang lebih banyak belajar. Dewi memberi hormat dengan sopan tentang betapa berharganya nyawa. Tentang martabat manusia. Budi menambahkan dengan suara pelan sambil membagikan nasi. Nyawa ibu yang ingin kami buang di gunung itu, betapa berharganya. Beberapa hari kemudian, Budi dan Dewi memberanikan diri untuk merawat Ibu Hartini. Ibu, kami ingin merawat ibu. Apa kalian benar-benar tidak apa-apa? Ibu Hartini duduk di kursi dan menatap keduanya. Ya, ini adalah tugas kami. Dewi berlutut dan mulai mencuci kaki Ibu Hartini. Ibu, kaki ibu bengkak sekali. Orang tua memang begitu, Ibu Hartini berkata dengan tenang. Dewi membasahi handuk dengan air hangat dan dengan hati-hati membersihkan kaki Ibu Hartini. Ibu, apa ada yang sakit? Tidak apa-apa. Diperlakukan seperti ini membuatku senang. Saat Ibu Hartini hendak berganti pakaian, Dewi membantunya. Bekas luka operasi yang panjang terlihat di pinggang Ibu Hartini. Ibu, bekas luka ini, Dewi menutup mulutnya dengan tangan dan terkejut. Itu bekas luka karena menjual ginjalku untuk menyelamatkan Budi. Ibu Hartini menjelaskan dengan tenang. Dewi menangis terseduh-seduh saat melihat bekas luka itu. Ibu, maafkan saya. Dewi dengan hati-hati mencium bekas luka itu. Karena bekas luka ini Budi bisa hidup. Ya, makanya dia anak yang sangat berharga. Ibu Hartini mengelus kepala Dewi. Cinta seorang ibu itu seperti ini. Dewi memeluk Ibu Hartini erat-erat dan menangis terseduh-seduh. Malam itu Ibu Hartini mengeluarkan beberapa dokumen penting di depan Budi dan Dewi. Apa ini, Bu? Budi melihat dokumen itu. Ini adalah surat hibah yang menyerahkan gedung dan seluruh aset kepada kalian. Ibu, tidak perlu. Dewi menggelengkan kepalanya dan berkata, benar tidak mau. Ibu Hartini bertanya sambil mengeluarkan korek api. Ya, kami tidak akan menerimanya, Budi menjawab dengan tegas. Ibu Hartini membakar dokumen itu. Melihat dokumen yang terbakar, Budi dan Dewi justru tersenyum lega. Sekarang hatiku jadi tenang. Karena tidak terikat dengan uang, aku merasa bebas. Keduanya saling berpandangan dan tersenyum. Kalian benar-benar sudah berubah. Ibu Hartini menunjukkan ekspresi puas. Setelah itu, Budi dan Dewi mulai memperbaiki perabotan Ibu Hartini yang pernah mereka hancurkan. Bagaimana cara memotong kayu ini ya? Budi bertanya-tanya sambil memegang alat pertukangan. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Dewi memberi saran sambil menghaluskan kayu dengan amplas. Perabotan yang ibu sayangi selama 30 tahun kita hancurkan dalam 5 menit. Sekarang untuk membuatnya kembali sepertinya butuh 30 hari. Tidak apa-apa. Walaupun butuh waktu lama, kita buat dengan sepenuh hati. Budi memaku satu persatu dengan hati-hati. Sebulan kemudian lemari ukir itu selesai. Tidak semewah dulu, tetapi penuh dengan ketulusan keduanya. Ibu, ini perabotan yang kami perbaiki. Ibu Hartini menyentuhnya dengan tangan dan merasa terharu. Teksturnya berbeda dari yang dulu, terasa lebih hangat. Karena kami membuatnya dengan sepenuh hati. Ya, di dalam kayu ini terasa ketulusan kalian. Setiap malam, Budi berlutut di depan pintu kamar Ibu Hartini dan berdoa.
Ibu, terima kasih telah membuatku melewati hari ini dengan selamat. Berikan aku kekuatan agar besok bisa bekerja keras lagi. Tolong bantu kami agar bisa menjadi orang yang benar-benar baik. Budi berdoa dalam diam selama 30 menit, lalu bangkit. Suatu hari, Dewi menulis surat untuk Ibu Hartini, untuk ibuku, dari menantumu, Dewi. Selama beberapa bulan terakhir, saya telah menerima pendidikan paling berharga dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa penderitaan yang ibu berikan kepada kami sebenarnya adalah berkah terbesar. Kehilangan uang, kehilangan rumah, dan dicemooh orang, barulah saya belajar bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya. Saya sekarang tahu betapa besar dan dalamnya cinta ibu. Saya akan membalas budi ibu seumur hidup saya. Dewi menulis surat itu dengan sepenuh hati dan memberikannya kepada Ibu Hartini. Mata Ibu Hartini berkaca-kaca saat membaca surat itu. Anak ini benar-benar sudah dewasa. Beberapa hari kemudian, Ibu Hartini berkata kepada Budi dan Dewi, "Besok malam mari kita makan malam bersama keluarga." Benarkah? Bersama ibu, Budi menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ya, karena sekarang kalian sudah benar-benar menjadi anak-anakku. Terima kasih, Bu. Dewi menggenggam tangan Ibu Hartini erat-erat. Kalian sudah bekerja sangat keras selama ini. Ibu Hartini mengelus tangan keduanya yang kasar secara bergantian. Sekarang tinggal tahap terakhir. Besok akan menjadi hari yang sangat penting. Budi dan Dewi saling berpandangan dengan perasaan gembira dan gugup. Apakah kita akhirnya akan menjadi keluarga yang sesungguhnya? Apakah ibu akan memaafkan kita? Hati keduanya dipenuhi harapan. Sampai larut malam, Budi dan Dewi membicarakan makanan apa yang akan disiapkan besok. Ayo kita buat makanan kesukaan ibu, kita siapkan dengan sepenuh hati untuk menunjukkan rasa terima kasih kita. Akhirnya, waktu rekonsiliasi dan pengampunan yang sesungguhnya semakin dekat. Saat waktu makan malam yang dijanjikan tiba, Ibu Hartini mengajak Budi dan Dewi ke taman di atap gedung. Di sebuah ruang yang indah dengan pemandangan kota Jakarta yang menakjubkan, sebuah meja makan kecil telah disiapkan. "Ibu, kita akan makan di sini?" Budi melihat sekeliling dengan heran, ya. "Aku ingin membicarakan hal yang paling penting di tempat yang paling tinggi." Ibu Hartini berkata sambil duduk dan menatap keduanya. "Duduklah, hari ini aku akan memberikan hadiah terakhir untuk kalian." Budi dan Dewi duduk dengan hati-hati. Tangan mereka adalah tangan kasar yang beberapa hari lalu membersihkan sampah dan toilet. "Ibu, kami sudah menerima cukup," Dewi berkata sambil menundukkan kepala. "Cukup? Belum juga dimulai." Ibu Hartini tersenyum dan mengeluarkan sebuah amplop dokumen. "Apa ini?" Budi bertanya sambil menerima amplop itu. "Hak pengelolaan pusat kesejahteraan. Kita akan mengubah gedung ini menjadi ruang untuk orang-orang miskin." Pusat kesejahteraan, lantai 1 sampai 5 untuk dapur umum gratis, lantai 6 sampai 10 untuk pusat pelatihan kerja. Sisa lantainya akan dioperasikan sebagai tempat tinggal sementara. Ibu Hartini menjelaskan dengan sabar. "Tapi Bu, apakah kami bisa melakukan pekerjaan sebesar itu?" Budi menunjukkan ekspresi khawatir. "Kalian kan sudah mengalaminya sendiri. Bagaimana rasanya berada di dasar?" "Benar, kami adalah orang yang paling memahaminya." Dewi mengangguk. "Ya, orang yang pernah menderita adalah orang yang paling bisa memahami penderitaan orang lain." Ibu Hartini menggenggam tangan keduanya bergantian. Budi tiba-tiba bangkit dan berlutut. "Ibu, maafkan saya. Budi, saya benar-benar seekor binatang." Budi bersujud di kaki Ibu Hartini dan menangis terseduh-seduh, membuang ibu di gunung, menghancurkan rumah, mencuri barang. "Bangunlah." Ibu Hartini memegang lengan Budi dan membantunya berdiri. "Ibu, maafkan saya. Aku sudah memaafkanmu, karena aku sudah melihat kalian menjadi manusia yang sesungguhnya." Air mata juga mengalir di mata Ibu Hartini. Dewi juga bangkit dan berlutut di depan Ibu Hartini. "Ibu, saya juga benar-benar salah." "Dewi, kamu juga bangun." Setiap kali melihat bekas luka di pinggang ibu, hati saya seperti teriris. Dewi dengan hati-hati mengelus pinggang Ibu Hartini. "Karena bekas luka ini Budi bisa hidup, dan karena Budi ada, kamu juga ada. Terima kasih banyak. Saya sekarang tahu betapa besarnya pengorbanan ibu." Ketiganya saling berpelukan erat dan menangis.
Sekarang baru terasa seperti keluarga yang sesungguhnya. Budi berkata sambil menyeka air matanya. Benar, bukan hubungan yang terjalin karena uang, tetapi keluarga yang terjalin karena cinta. Dewi menggenggam tangan Ibu Hartini erat-erat. Kalian sekarang akhirnya menjadi tuan atas uang, bukan budaknya. Ibu Hartini mengelus kepala keduanya bergantian. Ibu, tapi kalau gedung ini dijadikan pusat kesejahteraan, bagaimana dengan pendapatannya? Budi mengajukan pertanyaan yang realistis. Pendapatan, apa itu penting? Ibu Hartini bertanya balik sambil tersenyum. Tidak. Sekarang saya tahu bahwa manusia lebih penting dari uang. Ya, itu adalah prinsip yang kujaga seumur hidupku. Kami juga akan hidup seperti itu. Dewi berkata dengan tegas. Ibu Hartini menatap ke bawah gedung dan berkata, di antara orang-orang yang terlihat di sana, berapa banyak yang mengalami kesulitan seperti kita? Pasti banyak, karena kami sudah mengalaminya sendiri. Budi mengangguk. Memberikan harapan kepada orang-orang seperti itu adalah tugas kita. Ya, kami akan membagikan cinta yang kami terima. Beberapa hari kemudian, Budi dan Dewi kembali ke gunung di Bogor, tempat mereka pertama kali meninggalkan Ibu Hartini. Kali ini, Ibu Hartini juga ikut serta. Ini tempatnya. Ibu Hartini berkata sambil menatap tebing. Ibu maafkan saya. Budi berlutut di tempat itu. Mari kita mulai awal yang baru di tempat ini. Ibu Hartini mengeluarkan bibit pohon dari tasnya. Mau dibuat apa ini? Kita akan membuat hutan penebusan dosa. Mengubah gunung ini menjadi tempat yang indah. Ide yang bagus. Dewi mengambil cangkul dan mulai menggali lubang. Ketiganya menanam pohon bersama sambil bercerita. Budi, apa kamu ingat cita-citaku waktu kecil menjadi orang baik? Ya, sekarang akhirnya aku bisa mewujudkan mimpi itu. Ya, saya akan mewujudkannya perlahan-lahan seumur hidup saya. Budi berjanji sambil menyiram pohon. Dewi, kamu ingin menjadi ibu seperti apa? Ibu seperti ibu yang bisa mengorbankan segalanya untuk anaknya. Tapi jangan terlalu banyak berkorban, cukup secukupnya. Ibu Hartini berkata sambil tersenyum, ya. Saya akan mencintai dengan menjaga keseimbangan. Sebulan kemudian, upacara peresmian pusat kesejahteraan diadakan di gedung itu di lobi lantai 1. Sebuah prasasti besar bertuliskan manusia yang utama didirikan. Ibu, tulisan di prasasti ini benar-benar menyentuh hati saya. Budi berkata sambil mengelus prasasti. Ini adalah prinsip yang harus kita jaga. Saya akan mengingat kembali niat awal saya setiap pagi dengan melihat prasasti ini. Dewi bersujud di depan prasasti. Banyak orang datang ke upacara peresmian, termasuk orang-orang yang dulu mencemooh Budi dan Dewi. Mereka benar-benar sudah berubah. Mereka tulus ingin membantu orang. Pandangan orang-orang berbeda dari sebelumnya. Budi mengambil mikrofon dan menyapa, "Selamat siang. Terima kasih kepada semua yang telah datang ke sini. Saya adalah orang yang beberapa bulan lalu telah sangat mengecewakan Anda semua." Suara Budi bergetar. Tetapi, berkat ajaran ibu saya telah menjadi orang baru. Mulai sekarang, saya akan hidup bersama dengan orang-orang yang membutuhkan di tempat ini. Tepuk tangan meriah terdengar. Dewi juga maju dan berkata, "Saya juga dengan tulus menyesali kesalahan masa lalu saya. Sekarang, saya akan menjalani hidup yang lebih banyak memberi daripada menerima. Silakan datang kapan saja untuk menikmati makanan hangat." Ibu Hartini terakhir kali mengambil mikrofon. "Hari ini saya adalah orang yang paling bahagia. Karena saya telah melihat anak-anak saya menjadi manusia yang sesungguhnya. Saya baru menyadari bahwa yang lebih berharga dari uang adalah manusia." Ibu Hartini menggenggam tangan Budi dan Dewi. "Saya berharap anak-anak ini akan menjadi harapan bagi banyak orang di masa depan." Sore harinya, ketiganya menatap senja dari atap. "Ibu, apa ibu bahagia?" Budi bertanya sambil bersandar di bahu Ibu Hartini. "Ya, aku sangat bahagia. Kami juga untuk pertama kalinya tahu apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya." Dewi bersandar di bahu Ibu Hartini yang lain. "Makna sejati kehidupan bukanlah kepemilikan, melainkan berbagi." Ibu Hartini bergumam sambil menatap matahari terbenam. "Ya, kata-kata ibu benar. Sekarang baru terasa seperti orang kaya yang sesungguhnya." Budi dan Dewi saling menggenggam tangan. "Mari kita jaga perasaan ini selamanya. Ya, kami akan menjaga cinta yang ibu ajarkan sampai akhir." Bayangan ketiga, orang itu menyatu dalam senja.
Beberapa tahun kemudian, pusat kesejahteraan menjadi ruang berbagi paling terkenal di Jakarta. Budi dan Dewi memulai hari mereka setiap pagi dengan membersihkan prasasti manusia yang utama. Hari ini pasti akan menjadi hari yang baik karena kita hidup sesuai ajaran ibu. Ya, ini baru namanya hidup. Tawa orang-orang terdengar dari seluruh penjuru gedung. Para lansia yang makan di dapur umum gratis, para pemuda yang mengikuti pelatihan kerja, dan keluarga yang bersiap untuk memulai hidup baru di tempat tinggal sementara, semuanya tampak hangat. Harta karun yang paling berharga adalah orang-orang di sekitar kita. Ibu Hartini tersenyum puas sambil menatap semua pemandangan itu dari jendela. Saat matahari terbenam dan bulan terbit, Budi mengunjungi kamar Ibu Hartini. Ibu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, Nak. Setiap kali melihat bekas luka operasi ginjal ibu, saya merasakan beratnya nyawa saya. Budi dengan hati-hati menggenggam tangan Ibu Hartini. Bagikan berat itu kepada orang lain, ya. Saya akan hidup seperti itu selamanya. Dewi juga masuk dan ketiganya duduk bersama. Ibu, kami benar-benar beruntung. Kenapa? Karena bertemu dengan ibu yang sehebat ini. Bodoh, kalianlah keberuntunganku. Ibu Hartini memeluk keduanya bergantian. Pemandangan malam Jakarta berkilauan di luar jendela, tetapi cinta hangat di dalam kamar lebih bersinar. Keluarga kita sekarang benar-benar menjadi satu. Ya Bu, selamanya bersama, cinta, pengampunan, dan kebahagiaan sejati memenuhi kehidupan baru mereka yang terus berlanjut. Demikianlah kisah Hartini, Budi, dan Dewi berakhir. Anda telah menyaksikan proses bagaimana anak-anak durhaka yang buta karena uang dan keserakahan hingga tega meninggalkan ibu kandungnya di gunung, akhirnya terlahir kembali menjadi manusia yang sesungguhnya. Rencana canggih Ibu Hartini bukanlah balas dendam semata, melainkan kasih sayang seorang ibu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Terkadang, cinta sejati bisa terlihat dingin. Namun di akhir pendidikan keras yang ditunjukkan oleh Ibu Hartini, Budi dan Dewi berhasil lepas dari perbudakan uang dan menjadi manusia yang bermartabat. Harta karun yang paling berharga bukanlah angka di rekening tabungan, melainkan orang-orang di sekitar kita. Kisah ini menyadarkan kita bahwa cinta orang tua, kehangatan keluarga, dan kepedulian terhadap sesama adalah kekayaan yang sesungguhnya. Apakah kita juga sedang dibutakan oleh sesuatu sehingga melupakan hal-hal yang berharga? Bagaimana jika hari ini saja kita menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita? Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan satu komentar yang mengatakan, "Sudah dengar dengan baik."